Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baik, kita mulai kajian kita. Sebelum kita mulai ya, adalah kita pertama niat yang benar. Niat yang benar, ikhlas karena Allah. Amal ini kalau tidak ada niat yang benar ya, apapun wujudnya nanti akan menjadi masalah ya. Itu. Jadi niat yang benar itu niat yang ikhlas ya. Ini akan jadi baik. Yang kedua, kita mengikuti sunnah ya. Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Di yang kecil-kecil sampai yang besar-besar ya, diusahakan bisa mengikuti sunnah itu, karena itu merupakan syarat ya, syarat diterimanya amal oleh Allah. Niatan yang benar ya. Segala hal itu niatnya mesti benar, ikhlas karena Allah ya. Belum tentu amalan yang kelihatannya baik belum tentu baik. Itu tergantung niatnya ya. Orang kadang-kadang terselip niat golek kelihatan mewah megah di dunia ya. Gitu. Itu tergantung niatnya apa gitu. Insya Allah ya. Kalau niatnya ikhlas ya, nanti semua apapun yang dikerjakan itu akan mendapatkan pahala ya. Walaupun amalannya kecil ya.
tapi walaupun besar, walaupun megah, walaupun ya, itu kalau niatnya tidak baik, enggak. Itu. Baliknya kalau barang-barang yang tidak baik, niatnya apapun tetap tidak baik. Jadi barang ini kalau tidak baik, niatnya apapun tidak baik. Gitu. Itu yang perlu kita perhatikan, ya. Baik, kita lihat bab baru, ya. Babu karohati sabbitik. Bab tidak disukainya sab itu kan memaki atau misui atau melaknati. Atik ini jago, ayam jago. Tuh. Ini barangkali yang termasuk kan kecil-kecil gini, ya. Kara-kara kecil, sepele kelihatannya, ya. Tapi din ini tidak pernah menyepelekan barang yang kecil, insyaallah. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbutik, kalian jangan memaki-maki atik jago, ayam jantan. Wa innahu, karena dia yuqidul shalah, membangunkan untuk sholat. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih, meriwayatkan hadis Abu Daud dengan sanad yang sahih. Apa nyambungnya apa kok jago kluruk saja, ayam jantan yang berkokok jadi masalah. Konon sebabnya ada orang mendengar jago kluruk ini terus mencelanya, melaknatinya, astagfirullah. Tidak tahu, barangkali dianggap mengganggu, ya. Nah, itu sebab urutnya konon begitu, ya. Maka lantas Rasulullah menyabdakan seperti ini, ya. Nah, ini bisa diambil pelajaran sebenarnya. Sesuatu itu kan jangan dilihat jeleknya. Kalau dilihat jeleknya, kalau mandangnya dengan mata sebelah, melihat dari kejelekannya ada saja, tidak baiknya. Kalau mandangnya baiknya, ya ada saja baiknya, gitu. Tinggal sikapnya bagaimana, ya. Itu melihat begitu. Kalau bisa menempatkan diri pada tempat yang baik, semua itu jadi pelajaran baik. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ini soal jago, ya. Artinya ada ayam jantan berkokok. Dan jadi pelajaran, ya. Untuk membedakan manusia itu beda-beda. Nanti ya berikan contoh. Ada ayam jantan berkokok yang nirukan wong Indonesia, orang Cina, orang Amerika, sama orang Arab, nanti kan beda-beda. Iya. Kamu coba tirukan ayam berkokok piye jarine. Sing paling lucu kata saya jare, cengkerengek. Sing cengkerengek iki apa nih? Itu salah satu pelajaran. Iya. Masya Allah. Kupingnya manusia ini loh, kupingnya sama, telinganya sama, tapi waktu menirukan itu keluarnya beda. Jadi kukuruyuk, kukuru dengan cengkerengek jauh sekali. Nah di sini bukan itunya. Jadi ayam jantan itu kalau malam biasanya berkokok, iya. Nah kalau kita kan disunahkan untuk adzan malam, ya. Sini adzan malam kayak tidak terdengar saya, iya. Termasuk masjid kita ini juga tidak terdengar ada adzan malam. Ya. Kalau di Solo alhamdulillah sudah banyak. Mbak tekan desa-desa di Sragen banyak sekali, ya. Malam ada yang setengah 3, jam 3 dan sebagainya, tergantung jamnya, ya. Ada
malah berbeda. As-sholatu khairum minan naum. Kalau yang Mekah malah jarine terbalik. Sing terbalik kita apa sing Mekah saya enggak ngerti. Ya. Kalau di Mekah dan Madinah as-sholatu khairum minan naum pada salat subuh. Ya. Kalau kami di Solo, ya, ini ada Ustaz Abu Arba'sir juga gini ngajarkan, Ustaz Mudakir juga begitu. Yang pakai as-sholatu khairum minan naum itu yang malam sebelum subuh, kira-kira 1 jam kurang lebih sebelum subuh ada bangunkan apa orang sholat, ya, orang sholat bangunkan orang yang tidur, yang sholat suruh ya kembali, bisa kembali sholat lagi atau kembali untuk istirahat ya kembali ya. Dan ya belum waktu subuh ya, yang tidur supaya bangun ya, gitu. Ini ada yang berkokok juga gitu, bisa membangunkan orang tidur ben bangun untuk sholat. Ini kan ambil hikmahnya, ambil pelajaran, tinggal bagaimana kita melihatnya saja, melihatnya. Kita kadang-kadang punya saudara yang maaf apa stres ya, stres, teriak-teriak, banter-banter, apalagi tersinggung dikit, wah mencak-mencak gitu. Ya, ya menghadapi bagaimana? Pokoknya disalahin dikit, marahnya masya Allah. Terus bagaimana kadang wah gak raiso turu jarene, semua. Kalau dianggap cari jeleknya ya gitu, ganggu ini itu macam-macam. Tapi kalau orang ngambil hikmahnya apa? Alhamdulillah ratu ruang sholat malam, sholat aja. Ya, kono bengok-bengok ini sholat sudah memanfaatkan. Kok ini kono krungu wong sholat, ini wong sholat terus pakai meneng, bisa jadi ya selesai. Ya. Punya tetangga yang mau kayak ini misuh-misuh ini. Tergantung kita menghadapinya bagaimana ya gitu. Jadi melihat orang yang jelek pun ya ini masih bisa alhamdulillah. Jelek kok alhamdulillah bagaimana ya, alhamdulillah yang jelek bukan saya tapi situ. Nah kalau itu kita bagaimana ya, sebab itu memang harus ada. Ya, sampai alasan nyampaikan juga kalau orang kafir dibatai semua, enggak ya nek judulnya orang kafir meneh, masih ada. Ya. Tinggal sekarang orang kafirnya bagaimana? Kafir yang musyrik apa tidak? Nah, itu ya. Jadi hendaklah kita ambil pelajaran ya. Semua yang kita dapatkan, yang kita lihat itu tinggal kita bersikap bagaimana gitu. Ya. Kalau sikapnya benar, semua ada hikmahnya. Melihat ada orang bodoh bagaimana ya mulang. Ya. Itu diajar saja, diberi pelajaran. Ya. Dapat orang pintar ya belajar saja. Orang pintar belajar. Ya Nabi Musa, rumangsa pintar dipaido oleh Allah. Tidak ada yang lebih pintar dari kamu. Bagaimana belajar datang belajar. Gitu saja ya. Tinggal bagaimana mensikapinya gitu. Dan jago keluruk ya alhamdulillah bangun, bisa bangunkan sholat ya. Gitu. Kita juga kaget, ini ada pengeras dari sini di atas banter banget. Alhamdulillah gitu ya, keras gitu. Ya. Baca tidak ada masalah biasa ya. Gitu. Saya ini juga ada yang ngurusi orang-orang gitu dalam tanda petik kurang. Ya, kita ambil kita ambil pelajaran. Ada orang itu masya Allah, tanya apa? Sukanya datang ya minta duit, habis itu dapat duit itu dikasihkan orang. Terus kasih gimana ya? Karena ya dia sendiri itu miskin, ngerapat genep memang dikasih maksudnya di ben biar bisa dipakai untuk makan untuk apa. Jadi nanti keluar punya dikasihkan orang. Repot ya. Gitu kan terus gimana? Ya sudah
mudah-mudahan jadi perantara sedekah kepada mereka, maka lewat dia. Sudah selesai. Tidak usah dipikir panjang-panjang. Ya betul sedekah berapa, sedikit kasih sedikit, sudah akeh kasih akeh, nanti dibagikan mereka juga tidak rugi. Jadi kalau cari baiknya kan sudah selesai gitu ya. Insya Allah. Itulah menghadapi situasi yang ada. Ya, gitu. Ini gara-gara anak jago tadi. Baik, bab benahyi an qaulil insan, bab larangan dari perkataan seseorang, mutirna bin nau'i kadza, kita diberi hujan dengan sebab bintang ini. An Zaid bin Khalid, dari Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala, sholat bina, sholat pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat subuhi, sholat subuh, bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Tahu Hudaybiyah ya? Hudaybiyah dekat Mekah, terkenal perjanjian Hudaybiyah ya. Bi isri sama, pada bekasnya langit, maksudnya hujan, bekas hujan. Langit bekasnya apa ya? Bekas hujan. Kanat yang ada hujan itu minalail, dari waktu malamnya. Kita di malam hujan, terus paginya. Walaman sorofa, maka tatkala sudah bubaran dari sholat subuh, dan sholat subuh, sholat subuh, akbala ala nas, menghadap atas orang banyak. Waqala, maka bersabda beliau, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang telah berkalam Rabb kalian? Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, bersabda beliau, qala berkata rawi ya, qala bersabda Nabi, asbaha min ibadi, berpagi-pagi dari hambaku ini, mukminun bi, orang yang beriman kepadaku, wa kafirun, dan kafir kepadaku. Wa amma, adapun man, orang yang qala berkata, mutirna bi fadlillah, kami ini diberi hujan dengan sebab karunia dari Allah, wa rahmati, dan rahmat Allah. Wa dzalika mu'minun bi, maka itulah orang yang beriman kepadaku, kafirun bil kaukab, kafir kepada bintang. Wa amaman qala, adapun orang yang berkata mutirna binaui kada wa kada, kami diberi hujan dengan sebab bintang ini dan itu, wadzalika, maka itulah kafirun bi, kufur kepadaku, mukminun bil kaukab, beriman kepada bintang. Muttafaqun alaih. Wasama, dan langit di sini, huna di sini al-matar, hujan. Dia istri sama, maksudnya istri matorin, bekas hujan. Nah jadi gini ya, ini juga begitu bagaimana setiap ada kejadian itu bisa diambil pelajaran. Itulah untungnya kalau orang bersama orang-orang punya ilmu. Setiap ada kejadian itu jadi pelajaran. Habis hujan ada pelajaran, hujan ini ada burung cacat, menjadi pelajaran. Ya, apa pelajarannya? Ya silakan ambil saja, banyak manfaatnya. Ya, gitu. Itulah kalau orang punya ilmu ya. Ilmunya kaitannya nanti, ilmu ini adalah ilmu yang terkait dengan masalah, karena ini ibadah ya, kaitannya soal ibadah gitu. Berpikirnya berpikir ibadah, ya. Bukan berpikir dunia. Ya, ahli dunia mikirin dunia. Nek ciat-ciat metu duite ngono. Ya, pikiran kan dunia, ya. Kalau orang beriman pikirannya pikiran ibadah. Ya. Mengingatkan soal tauhid, ya. Nah, gitu. Jadi habis sholat subuh, malamnya hujan, terus paginya sholat subuh. Habis subuh beliau menghadap manusia berpidato. Ini jadi pelajaran juga, bahwa habis sholat ada kultum, ada kulim, ada kul apa lagi, itu ya ada sunahnya. Dia habis sholat, orang
habis menghadap kepada Allah diberi pelajaran mungkin mudah bisa menerima, katanya bisa bersih, bisa menghadap, ini diberi pelajaran ya. Itu untuk orang yang alim begitu. Jadi setiap ada masalah ini disampaikan juga ya. Kebetulan habis hujan ini terus Rasulullah menyampaikan kepada manusia. Tanya, kalian tahu tidak apa Allah kalam apa? Sahabat juga mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini juga pelajaran lagi. Kenapa? Kalau di sana tidak tahu, kembalikan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jangan bergaya tahu padahal goblok ya. Jangan ya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini kita dapatkan satu salah satu ilmu. Ilmu itu kalau orang ditanya tidak tahu, jawabnya Allahu a'lam. Ku ilmu, ku ndeng ilmu. Ya jawabnya ngawur berarti tanding ilmu. Ini salah satu ilmu itu begitu ya. Jadi para sahabat yang mereka punya ilmu ditanya tidak tahu, jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu jawaban. Ya. Tidak usah malu mengatakan saya tidak tahu ya. Jawabnya Allahu a'lam, sudah selesai. Itu namanya orang punya ilmu. Ilmu bahwa dia tidak tahu. Subhanallah ya gitu. Kalau berpura-pura tahu, mosok saya sarjana ditanya tidak tahu, diawur wae, lah itu namanya tambah goblok. Itu tidak boleh ya. Nah, kena hujan, kemudian terus apa yang jadi pelajaran? Dengan sebab hujan ini orang jadi dua, ada yang beriman, ada yang kafir. Beriman dan kafir ini juga begitu. Beriman bagaimana ya. Kalau orang itu meyakini, mengatakan kita diberi hujan dengan sebab karunia Allah, dengan sebab rahmat Allah, itulah orang yang baik, orang yang beriman. Nah, kalau kita ambil pelajaran yang lain nih, itu bukan sekedar hujan saja, semua yang Allah berikan itu kan memberikan nikmat ya. Itu dari mana kamu dapat? Kamu pinter, ngomong pinter. Dari mana kamu bisa pinter? Kalau mengatakan, saya belajar keras ini, itu namanya salah, tidak begitu. Yang benar bagaimana? Karunia dari Allah. Alhamdulillah. Kamu dapat rezeki, dari mana kamu dapat rezeki? Saya pintar kerja, dagang pintar, ini. Ya, kalau gitu itu namanya salah besar juga. Sering orang keliru karena pintar bekerja. Pintar bekerja apa? Kalau Allah tidak ngasih, enggak bisa. Berapa banyak sarjana ekonomi ya. Sekolahnya ekonomi tapi melarat ya. Ada banyak sing sekolahnya bodoh malah kaya raya. Banyak juga. Bukan karena pintar kerja, karena diberi oleh Allah. Gitu. Kalau diberi oleh Allah tidak bisa ditolak ya, tidak bisa. Wong sugih dinolak ra iso. Sedekah sing akeh sing turun lebih banyak lagi. Sampai Abdurrahman bin Auf nangis-nangis, Masya Allah. Iya. Kok nangis sugih malah nangis. Mergane apa pinter. Dan sugih ra nangis berarti tak pinter. Kok pinternya kenapa? Ya subhanallah. Nangis kenapa? Iya. Orang-orang kalau miskin ini, wow, waktu jihad terus mati syahid. Urung oleh apa-apa blas saya dunia wus. Dunia melimpah ruah, saya khawatir nanti ning akhirat serasido sugih kujur. Ya. Padahal sedekahnya jangan tanya, Abdurrahman bin Auf banyak sekali. Ya. Subhanallah. Ya. Itulah namanya apa? Pelajaran gitu. Ya. Jadi ya hujan yang lain-lain semua itu kita harus mengatakan apa? Ini karunia dari Allah. Itu menunjukkan keimanan seseorang itu mengakui nikmat itu datang dari Allah. Bi fadlillah wa bi rahmatihi. Iya. Dodol laris ya, bi fadlillah wa rahmatihi. Ini semua harus begitu ya. Tidak ada pada yang lain-lain jangan lain enggak ya gitu. Nah, kemudian juga ada yang kafir juga dengan sebab hujan. Hujan jadi kafir. Apapun yang didapat itu orang akan terbaca, jadi tinggal sikapnya bagaimana itu yang menyebabkan jadi baik apa jadi buruk gara-gara sikapnya dia terhadap
hal yang datang itu. Ya. Yang kafir, kenapa kok kafir? Nah ini juga dengan sebab hujan karena bintang ini bintang itu. Ini kekafiran juga bertingkat-tingkat rupanya. Ya. Kalau hanya sekedar mau apa istilahnya orang Jawa dulu niteni, tahu niteni ya. Biasanya kalau ada gini bulan sudah sampai di sini dekat hujan dan sebagainya. Kalau cuma sekedar begitu ya tidak jadi kafir karenanya. Tapi kalau mengatakan hujan karena yang menurunkan hujan bintang, lah itu kafir tenanan. Gitu, ya. Tidak begitu ya. Tapi kalau ini sudah dengan kudratillah ya, ini kekuasaan Allah terus dialihkan kepada yang lain. Dianggap yang bisa menurunkan hujan itu bintang, lah ini sudah, ini kafir tenanan. Ya. Tapi kalau sekedar mengatakan biasa, ini kalau istilahnya wong Jawa titen ya. Dan biasanya kalau ini sudah gini-gini. Dulu saya ingat kalau menjelang musim hujan gini banyak burung cari burung teri. Sakeh wah iki saya hujan. Berani nandur-nandur. Bukan masalah karena burung bukan, ya. Karena kebiasaannya begitu. Ya. Apalagi kalau orang yang memang tahu ilmu biasanya seperti waktu air Zam-Zam datang, Ummu Ismail ditaruh di Masjidil Haram ya. Masjidil Haram belum ada cuma satu pohon yang gede. Terus Ummu Ismail sama ibunya Ismail dan ibunya Nabi Ismail alaihissalam yang lahir di Indonesia. Wong perempuan punya anak kecil ditinggal ning tanah yang tidak ada orang, tidak ada tumbuh-tumbuh, tidak ada apa-apa. Ringkasnya terus muncullah air Zam-Zam. Begitu ada air Zam-Zam ini, tiba-tiba burung keliweran ber. Nah, orang-orang yang musafir dari waktu suku Jurhum lihat kok manuk akeh muter-muter gitu. Ini tidak ada burung keliweran kecuali situ ada air. Ini kan masalah kebiasaan ya. Gitu. Bukan karena burung ada air, sing bikin air burung bukan begitu ya. Hanya punya kebiasaan kita ini, kalau ada burung banyak keluar ke situ tidak mungkin ada kecuali di situ ada air, cari ini airnya di mana, itu tidak apa-apa gitu, boleh ya gitu. Ini istilah kebiasaan saja ya. Yang mau niteni, kalau enggak ya enggak, biasa enggak usah ya gitu. Itu orang-orang kuno dulu gitu, jadi mau nanam gitu ya nih nunggu gini, sudah ada tanda-tanda begini-begini. Itu tidak termasuk yang hujan karena bintang seperti ini gitu. Nah, ini tidak mengapa yang begitu. Jadi kalau mengatakan bahwa hujan karena memang bintang bisa menurunkan hujan, lah ini kafir tenan. Astagfirullah ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, inilah pelajaran ya. Jadi kalau ada sesuatu ya, sesuatu itu kita ambil pelajaran juga di sana ya. Bersikapnya bagaimana, itu yang menjadikan orang jadi baik atau jadi buruk karena sikapnya. Padahal bentuknya kan sama-sama hujan, sama-sama kehujanan, sudah. Ternyata satunya jadi kafir, satunya jadi beriman. Subhanallah. Satunya jadi bersyukur karena Allah pada Allah, satunya jadi kufur pada nikmat Allah. Ini satu persoalan saja. Semua persoalan bisa berubah menjadi begitu. Jadi sekarang ini musimnya pilek sama pilek karo pil peres karo pil opo lagi gitu ya. Nah, gitu. Itu juga begitu ya. Ada orang-orang yang jadi punya kuat keimanannya. Ada yang muda orang-orang maaf terus jadi kafir karenanya. Kasih duit meleto. Nggih. Mendem roh duit ngono mripate ijo, langsung ijo. Masyaallah ya. Gitu. Satu perubahan ya. Makanya marilah kita ini ambil pelajaran, bersikap yang sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah ya, gitu. Sehingga ini kalau melihat sesuatu ya ambil hikmahnya, jangan ambil jeleknya
Jadi jeleknya sudah. Boleh ya lah apa-apa andaannya jelek sudah. Gitu. Kalau orang yang baik-baik itu sampai musibah pun melihatnya itu diambil baiknya. Itu diambil baiknya itu. Sering ada contoh kan, sering saya beri contoh juga. Misalnya ya, beri contoh. Orang datang mau naik kapal, tekan kono telat. Kene teko kono wis lagi mulai waduh, kurang 5 menit yang lalu ra telat. Mana ngenteni sak jam, 2 jam gitu. Sampai kemarin bulan lalu saat mutar dari pagi-pagi sudah nyampe Merak, naik kapalnya sudah menjelang duhur. Masya Allah, ketip-ketip di mana dermaga itu, Masya Allah ya. Itu kan ya diambil hikmahnya saja tidak. Apa asal ngenteni ngaji katam oleh 2 juz lumayan kan bisa baik kalau dimanfaatkan gitu ya. Tapi kan tidak bisa. Lah kadang-kadang ya tuh yang jadi baiknya apa? Ternyata kita telat sedikit, sing mangkat itu kita sudah menyesal-menyesal, oh tiba ekonomi malah tekan dalan ambles-bles selesai. Oh tiba ya alhamdulillah. Ternyata Allah cuma menyelamatkan saya gara-gara telat. Ya. Dan itu sering terjadi begitu. Subhanallah. Ya. Makanya kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik, jangan mudah apa? Jangan mudah menyesal, jangan mudah apa? Marah, ya, emosional. Ambil saja pelajaran. Gitu. Yang baik husnudzon kepada Allah. Itu saja. Ya. Gitu. Ya susah-susah tuh ya. Sebentar sajalah ya, biasa gitu. Kembalikan kepada Allah ya. Jadi kalau bisa dilakukan dalam kehidupan kan hidupnya akan longgar insya Allah ya, enak. Tapi teori, prakteknya ya tergantung ya. Masya Allah. Termasuk yang bicara kadang-kadang juga ya lali. Biasa makanya perlunya kita ngaji, belajar gini kan mengingatkan kembali. Sing diwaca ya kuwi Riyadhus Shalihin kan dibaca sudah tahun-tahun ya. Gitu. Apalagi ustaz-ustaz yang lulusan Mahat ini ya sudah wis Riyadhus Shalihin ya ngono kuwi ya. Cuma itu kadang perlu pengingatan seperti ini ya. Termasuk yang baca saya sendiri gini teringat begitu. Insyaallah. Gitu. Bab tahrimi qalili muslimin ya kafir. Bab haramnya perkataan seorang kepada orang Islam. Jadi perkataan orang kepada orang Islam ya kafir, he kafir. Artinya memanggil atau menyebut orang Islam dengan ya kafir. Itu haram, tidak boleh. Jadi mengatakan bahwa orang Islam dikatakan kafir atau dikatakan yang lain pokok prinsipnya orang jelek ya. Itu tidak boleh. Gitu. Bapak-bapak, ini kan jauh-jauh Rasulullah juga sudah rupanya mengetahui nanti akan terjadi begini dan begitu. Subhanallah. Orang Islam menyebut orang Islam yang lain kafir. Mungkin ramune kafir, misalnya apa Syiah, apa Sibeh, apa Siseh, apa ngono kuwi jadi halal darahnya, jadi kan sama saja dengan begitu. Itu perkataan-perkataan yang tidak boleh dikatakan itu. Ilmunya sebenarnya sudah ada. Pengamalannya tadi kadang-kadang ya terlupakan atau mungkin ya orang ikut-ikutan saja tidak tahu ilmunya, itu juga sering ya. Astagfirullah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala rajul li akhihi, apabila seseorang berkata kepada saudaranya, saudara sama muslim, ya kafir, he kafir. Apa ya itu nyeluk ya kafir ngono kuwi. Ya wallahu alam mungkin kalimat-kalimatnya tidak letterlek begitu ya. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka telah kembali dengannya dengan kafir tadi salah satu dari keduanya. Jadi salah satu dari keduanya akan anak kafir itu tadi. Fa in kana kama qala, maka jika adalah sebagaimana dia katakan qala wa ila dan jika tidak ya,
rojaat ilahi, kembali kepadanya. Jadi maksudnya apa? Kalau orang itu mengatakan hei kafir, padahal dia yang mengatakan orang Islam, yang dikatakan ya Islam, itu hei kafir itu mesti kembali pada salah satu dari keduanya, maksudnya apakah yang mengatakan atau yang dikatakan. Kalau yang dikatakan benar kafir, ya sudah benar gitu ya, memang sudah kafir karena amalannya, mungkin menjual agamanya dengan duit ya, seperti sekarang ini banyak katanya orang paginya iman, sorenya kafir, sorenya iman, paginya kafir ya, hanya gara-gara apa? Gara-gara fulus ya, terus kena duit terus mendem ya, jadi dai yang apa namanya, seperti kemarin tuh da'in du'atun ala ababi jahannam, jadi dai-dai, penyeru-penyeru menuju ke pintu-pintu jahanam. Maka jabahum qadhafu fiha, siapa yang menjahit mereka masuk sana sudah ya. Ya, ini apa, dakwah mengajak orang untuk mencari kekuasaan ya. Cari kekuasaan padahal kekuasaan yang batil. Astagfirullah. Itu ya Abu Jahannam, kan banyak orang-orang itu ngajak begitu. Bisa jadi kalau memang benar ya tidak ada masalah kalau omongnya benar. Tapi kalau salah ya, hanya karena berbeda madhab, berbeda pendapat dan sebagainya, kemudian mengatakan kafir ya, ini jadi masalah besar, kembali kepada dia. Nah ini ulama juga membahas, jadi kafir tenan poga ya, kok ini kembali ini jadi yang ini kafir betul apa enggak ya, itu ya banyak macam-macam menyebut kafirnya, kafir macam-macam. Tapi tekanannya sebenarnya ya, tekanannya adalah jangan sampai orang mudah-mudah mengatakan saudaranya yang mungkin berbeda paham, berbeda terus dibilang kafir. Ojo ngono, jangan begitulah ya, gitu. Itu tekanannya di situ ya. Ada yang mengatakan jadiku orang-orang khawarij, orang dan sebagainya ya. Soal-soal begitu ya, ini jangan bermudah-mudah. Kenapa ya? Orang-orang yang ini oleh ahli sunnah wal jamaah disebutkan sebagai ahli bid'ah ya. Apa sih ahli bid'ah itu? Yang kita sering kadang bid'ah dari bid'ah soal amalan. Kalau kita lihat itu di kalangan para ahli hadis, tekanan bid'ah sebenarnya bukan bid'ah soal itu, justru bid'ah soal akidah ya. Bid'ah soal apa? Akidah. Jadi yang disebutkan bid'ah itu sebenarnya tekanannya pada akidah, itu bukan ada ibadah ya. Terus saya sendiri kadang-kadang melihat itu, kemarin ada ya berita-berita saja, seperti katanya siapa, jenazah Kiai siapa, Maimun, Mbah Maimun ya, yang di Jawa Tengah ya, dikubur di Mekah ya. Hah? Maimun Zubair. Nah, seperti itu misalnya ya, Mbah Maimun Zubair itu dikubur di Mekah sana karena wafatnya di sana ya. Sudah beberapa lama, yang biasanya sudah dianggap busuk itu diambil, dikumpulkan karena memang sana butuh tempat yang nguburan. Walah, setiap hari masya Allah, setiap hari yang meninggal banyak orang, baik di musim haji maupun di luar musim haji, karena yang sana itu wuyek ya, apalagi Ramadan, yang jenenge umroh Ramadan itu walah masya Allah lebih ramai daripada haji ya. Yang meninggal kan banyak. Nah itu untuk menyingkat itu biar tempatnya muat banyak, itu setiap berapa bulan itu ini dibongkar lagi, tulang-tulang dikumpulkan, disilabi gitu. Ternyata ini kuburan Mbah Maimun ini masih utuh, subhanallah ya. Ini kan menunjukkan ada keistimewaan tersendiri, seperti orang-orang yang mati syahid ini apa namanya, jasadnya masih berapa bulan, berapa tahun kadang masih utuh ya. Dan kita bilang itu orang-orang NU, kita bilang bid'ah, itu jangan-jangan kita yang salah. Iya, nah gitu. Saya ulang, jadi bid'ah ini sebenarnya bid'ah dalam soal apa? Akidah. Nah, ya. Hanya soal Syiah, soal Mu'tazilah, soal Khawarij, soal Jahmiyah dan sebagainya itu kan dianggap bid'ah semua ya, di luar ahli sunnah wal jamaah. Tapi
Kalau kita begitu, jangan mudah-mudah karena berbeda terus kafir, ya, jangan begitu kan, berbeda pendapat. Kenapa? Ya ini malah ada satu buku mengumpulkan rawi-rawi Syiah di kalangan di kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ada berapa puluh gitu, Masya Allah. Tidak cuma yang bagian simpatisan, bukan tasayuk, tapi memang istilahnya itu propagandis ya. Orang nyebutnya apa jenis? Syiah yang berlebihan apa? Rafidah, Rafidah begitu ada. Dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ya. Itu makanya jangan bermudah-mudah untuk mengkafirkan orang gitu loh ya. Kenapa ya? Lihatlah ulama-ulama dulu bagaimana melihat. Orang sekarang memalu-malu tak apa sih ini mudah-mudah halal darahnya ini. Astagfirullah. Jangan bermudah-mudah seperti itu gitu ya. Syukur-syukurlah kita bagaimana berusaha untuk untuk menyatukan umat ini. Ya, menyatukan umat. Jangan malah berselisih, berpecah belah, dipecah belah. Yang pengen mecah-mecah memang orang-orang di luar Islam kok malah kita katut ya. Mereka memecah belah itu. Kita lihat sekarang ini Habaib dipecah belah, orang-orang NU dipecah belah, orang-orang Muhammadiyah dipecah belah, semua. Caranya gampang, kasih duit, terus bagian kisruh sendiri orang yang ngasih ikhlas dengan orang yang dalam tanda petik orang aktivis duit itu ya, aktivis tapi duitnya kandel, ya itu kisruh gini-gini sudah, ya sudah. Itu kan kemauan orang-orang kufar. Nah kita maunya dipecah terus mau innalillah, jangan ya gitu. Termasuk juga jangan mudah-mudah kalimat ini ya kafir ini jangan bermudah-mudah kita lontarkan kepada orang-orang yang memang tidak jelas, belum jelas. Tapi kalau sudah jelas kafirnya, lain ceritanya. Ya. Tinggal orang dari sini dulu intelektual Muslim, keluar tekan Amerika mulai anaknya malah dirabekkan, anaknya perempuan dinikahkan dengan Yahudi lah. Kalau gitu kan sudah jelas-jelas rusaknya lah, itu baru. Kalau enggak ya jangan. Ya, paham maksudnya ya? Ada kan itu menganggap itu bagaimana? Memang sekarang digodok, karena di misalnya brown washing, otaknya dicuci, ganti, astagfirullah. Itu bisa berubah banyak. Ya karena duit juga sana dikasih pola gini-gini terus udah. Ya. Dirusak begitu. Ada yang memang begitu. Tapi kalau enggak ya janganlah ya. Apalagi dikenal orang baik-baik, rajin belajar Al-Qur'an, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan gitu. Ini tekanannya sebenarnya seperti itu. Jangan sampai bermudah-mudah orang mengatakan kepada seorang sesama muslim mengatakan ya kafir ya. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu anhu annahu sami'an Rasulullah sallallahu yaqul man da'a rajulan, barang siapa yang memanggil orang yang lain bil kufri dengan kekafiran, au qala atau mengatakan adu Allah, musuh Allah, walaysa kadzalik, padahal tidak seperti itu, illa haro alaihi, kecuali akan kembali atas dia. Haro artinya roja'ah, kembali, maksudnya kalimat kafir atau adu Allah kembali kepada dirinya sendiri, pada orang yang mengucapkan atau yang memanggil tadi. Muttafaqun alaih. Isinya sama dengan yang di atas ya. Bab baru, babun nahyi anil fuhsi wa bada'il lisan. Bab larangan dari al-fuhsi, fahisah itu yang keji. Bada'il lisan, ya, lisan itu bahasa omongan yang jorok, yang jelek juga. Jadi kalau al-fuhsu itu sebenarnya umum, baik perkataan maupun perbuatan. Ada al-bada' ini kalau digandengkan dengan al-fuhsi ini agak terkhusus soal bahasa ya, perkataan yang tidak baik ya. Gitu. Sebenarnya al-fahis dan al-badi ini ya hampir kayak sinonim gitu ya. Cuma kalau digandengkan ada terkhususnya gitu. Sehingga ada ulama sebagian membedakan kalau al-fuhsi itu soal perbuatan, kalau al-badi ini omongan yang kecil, yang jelek, fahisah yang itu.
Wallahu alam ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mu'min, bukanlah orang beriman itu bitta'an, tukang mencela, wala la'an, dan tukang melaknat, walal fahis, dan tidak berbuat keji, walal badhi, dan juga tidak berkata yang keji. Ini menunjukkan sifat-sifat yang seharusnya tidak ada untuk orang mukmin. Orang mukmin bukan tukang mencela. Padahal kami di kemarin yang ngobrol-ngobrol ada dulu katanya mantan sudah pernah belajar 3 bulan di Solo, saya lupa ngapal ke wong yang tahun berapa itu, katanya sudah 10 tahun nggak ketemu, mungkin lebih dari 10 tahun. Dia dulu masih bujang waktu sekolah, anaknya sudah SMA, berarti wis banget ya. Dulu masih bujang, sekarang anaknya sudah kelas SMA kan. SMA kan umur sudah 16 tahun paling enggak. Iya. Lebih dari 16 tahun. Gitu. Pernah belajar gitu. Nah, kalau saya tanya, ada kajian enggak? Ada kajian itu. Katanya ikut salafi ya. Saya sampaikan salafi itu ya macam-macam. Ada yang salafi tukang mencela, semua orang dicela habis, masya Allah. Iya. Ada yang model begitu, seolah-olah kayak bener dewi. Saya ya jangan begitulah. Ya. Bah begini, kalau orang mencela, ya mencela itu tidak baik. Kalau lihat orang yang tidak baik dan kita pandang kita jelek, ya, padahal itu orang Islam, ya, itu yang benar bukan dicela, tapi ya diingatkan, ya. Didatangi, diingatkan kalau memang salah, ya. Kalau misalnya berbeda ya boleh bertukar pikiran, kan gitu masalahnya. Ya. Dicela kan tidak ada untungnya. Dicela habisan ngene-ngene wah jelek gitu. Terus tujuannya apa? Iya. Tujuannya kan membuat perpecahan, tambah runyam. Tapi kalau orang tahu tidak baik, diingatkan. Misalnya punya pendapat yang dianggap salah, gitu saja. Pendapatnya salah. Nah, pendapatnya salah yang mesti diingatkan, didatangi. Cuman pendapatnya salah. Ada orang salah kalau diingatkan mau kan baik, semua selesai. Ya. Alhamdulillah semua jadi teman, jadi apa? Bisa kerjasama. Tapi kalau dicela, orang dicela mesti tidak suka. Orang dicela itu ya balasnya mencela. Artinya cela mencela habis. Sudah terus tidak ada habisnya. Gitu. Tapi kalau itu orang salah kita tegur ya. Jadi, merasa tidak salah ya ini boleh bisa bertukar pikiran di mana salahnya dan sebagainya. Ya, gitu. Misalnya kita mencela tiba-tiba orang kunut bid'ah. Orang di kunut bid'ah sama di bid'ah ya tidak suka ya. Padahal mereka berkeyakinan kunut subuh itu sunnah muakkadah, sama bilang bid'ah dolalah pinar. Ya kisruh mesti geger. Ya. Pasti sudah. Nah, boleh saya datangi, kenapa kok begini-gini? Kalau memang satu ilmu kan boleh apa? Bertukar pikiran. Boleh saja, tidak apa-apa. Bertukar pikiran itu baik, tidak apa-apa. Soal nanti ternyata hasilnya tidak ketemu, ya sudah, tidak ketemu ya sudah, selesai. Saling menghargai sudah. Gitu. Ya. Itu kan sebenarnya gitu yang lebih baik. Ya. Sebab kalau tidak saling mencela nanti tidak habis-habis. Mereka orang beriman bukan tukang mencela. Kalau ada orang-orang mencela bagaimana? Ya kita tidak usah mencela mereka. Ya, kecuali mencela kalau amalannya saja sudah dianggap tidak baik. Kalau memang tidak baik, ya itu yang pertama. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak baik, ya biasanya orang sukanya mencela tapi tidak mau apa? Tidak mau menegur. Ya, mencela saja bisa-bisan di pidato pokoknya. Sebenarnya apa segojangan itu mencela orang harus itu keluar pokoknya itu astagfirullah ya gitu. Nah, ini tidak baik. Misalnya saya ulangi, kalau ada yang tidak baik ya ditegur biar apa lurus. Apalagi kalau cuma tuduhan saja, lah tuduhan kan mestinya tabayun, jelaskan dulu gitu.
Yang kedua melaknat. Melaknat itu apa toh? Melaknat itu mendoakan tidak baik. Ya. Mendoakan tidak baik. Nah, kalau orang-orang yang baik, orang-orang beriman ngapain dilaknati? Jangan. Tapi kalau memang orang-orang yang sudah dilaknati memang kan ada. Rasulullah juga doa mendoakan apa? Kunut nazilah ada. Ya. Mendoakan buruk ala fulan, bahkan nyebut nama tertentu. Gitu. Walaupun juga ada perselisihan ya. Perselisihan bagaimana sebagian itu mengatakan sudah mansuh dengan adanya ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzim fa innahum dzalimun seterusnya ya. Itu bukan urusan kamu ya. Apakah Allah mau menyiksa mereka atau mau apa itu urusan Allah Ta'ala ya. Itu sebagian kadang sudah mansuh dengan ayat itu. Sebagian kan itu sampai para sahabat juga masih menjalankan sudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga masih jalan terus sudah ya. Tapi melaknat ini saling melaknat itu saling mendoakan tidak baik itu ya kalau sesama orang beriman jangan gitu. Demikian juga al-fahish ya, berbuat yang keji, al-badi omong yang jorok yang keji juga jangan. Islam mengajari yang baik-baik ya. Kalau gitu. Jadi ngomong yang baik ya. Berbuat yang baik semuanya itu yang mereka bikin menyenangkan. Wa Anasin radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka al-fuhsu fi syai'in tidak adalah al-fuhsu barang yang keji itu ya kekejian bisa pada suatu ilah sanahu ya kebalikan dari zanahu. Jadi kalau zanan menghiasi menjadikan ini menjadikan jelek ya. Jadi semua perbuatan yang ada kekejian ada perbuatan yang jelek itu akan memperburuk apa orangnya itu sendiri gitu. Wa makanal haya dan tidak adalah malu sifat malu bisa adalah sesuatu ila zanahu kecuali akan menghiasinya menjadi bagus. Jadi kalau omongnya omong yang baik, perkataan baik, perbuatannya baik, ya itu akan orangnya jadi terhiasi dengan itu menjadi indah, bagus. Ya, itu semua ya karena malu. Asalnya malu itu ya malu itu adalah malu memperbuat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang maksiat, yang tercela. Itu namanya malu. Ya, sifat malu itu gitu ya. Malu yang asalnya malu itu yaitu malu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak baik. Itu namanya malu. Jadi kalau orang itu punya sifat begitu ya, malu mengucapkan yang jelek, berkata yang jelek, berbuat yang jelek, itu kan semua akan menjadikan orangnya jadi indah, jadi bagus. Tapi kalau orang sudah tidak malu lagi, berbuat kotor, tidak malu, berbuat jelek, tidak malu, gitu ya sudah, itu akan jadi jelek ya. Sak malang mujuri elek. Sudah. Orang gampang marah. Kemarin ada misalnya ada apa? Debat capres. Wong marah-marah rapat dadi pemimpin. Iya. Maksudnya orang tidak perlu marah. Kalau ngapain marah. Dan sebagainya. Kalau memang orang perlu ngapain marah, ya. Gitu. Itu ya ada sifat-sifat yang tidak baik. Apalagi maaf terus ngomongnya terus wah, omongan yang kotor, yang jelek, mengumpat dan lain-lain ya. Ini akan justru menjelekkan orangnya sendiri. Gitu. Jadi intinya Islam ini apa ngajari yang baik-baik lah. Bab berikutnya ini juga masih kaitan dengan itu juga. Karohiyatut taqir fil kalam wa tasyadduq fihi wa takalu fil fasahah wastimali wahsiluh wa taqail i'rab fi mukhatabatil awam wa nahwihim. Bab tidak hanya takir dari qa'ara itu kan mendalam. Jadi omongan sing juru-juru sampai tekan tenggorokan sini. Pokoknya omongnya dibikin-bikin sampai kelihatan dalam gitu loh ya. Tasaduk sudut kan ini sudut mulut sini. Omongan sampai merat sana merat sini gitu.
Makanya ngomongnya dibesar-besarkan lewat mulutnya, ada yang dari dalam, ada yang dari sifat sana gitu. Maksudnya dibikin-bikin lah gitu ya, biar gue sajak serius tenanan banget. Orang ada yang ngomongnya kan gitu ya, dia ngomong yang biasa-biasa saja. Watakalu fil fasohah, kalau membeban-bebankan maksudnya memfasih-fasihkan. Ini bentuk fasih sekali. Rasanya tidak fasih. Dan istimalil wahsi lughah, menggunakan bahasa yang susah dimengerti. Wahsi kan liar ya. Ini artinya bahasa-bahasa yang susah dimengerti oleh orang umum. Bahasa yang ratau tinggu kecuali untuk orang-orang intelek. Wa daqaiqil i'rab. Daqaiq itu yang jelimet cara wong Jawa, yang detail ya. I'rab yang sangat mendetail. Didetail-detailkan. Tapi fi mukhatabatil awam, untuk berbicara dengan orang-orang awam dan semisal mereka. Jadi maksudnya ini omongan-omongan yang prinsipnya apa? Ya mungkin dibikin bergaya dengan suara yang sangat mendalam, sangat apa namanya, ya lebar mulutnya, dibesar-besarkan ya itu, atau membuat memfasih-fasihkan perkataan ya, tapi di hadapan orang-orang awam. Nah maksudnya apa? Maksudnya adalah gini, orang itu kalau ngomongi orang ya itu ya sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kemampuan mereka. Ya khotibun nasa biqadri ukulihim, kalian ngomongilah manusia itu dengan apa, sekedar kemampuan mereka, akal mereka sejauh mana, sing diomongi sopo lah gitu. Kalau omongan kepada orang-orang intelek nenggon DPR MPR kono wong intelek ngono ya ngono ora apa-apa ya. Orang kan banyak orang intelek sana ya. Gitu. Tapi kalau ngomong kepada orang-orang awam, apalagi yang desa-desa, kuwi nganggo bahasa Inggris, nganggo bahasa apa sing ora tau krungu blas itu, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang apa susah untuk dipaham. Nggih. Gitu. Sembuh pokoknya ngono bahan, sampean cari contoh sendiri mawon nggih. Bangsa eksekusi, bangsa apa sing ora ya. Itu bahasa yang mudah dipaham oleh pendengar, intinya gitu. Ya. Gitu. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang susah dipaham, apalagi dengan niatan ben wah, pinter jos. Pinter bahasa Inggris, pinter begini. Kalau niatnya itu nanti akan jadi masalah juga, ya. Nambahi dosa malah dengan niatnya yang tidak baik itu. Jadi yang ngomong yang wajar-wajar saja, yang mudah dipahami, ya. Gitu. Kan banyak orang-orang gitu, orang-orang yang merasa terpelajar, ya, menghadapi orang-orang desa, apa pakai bahasa Cina, apa bahasa Jerman. Wong Jawa ngerti ning ngarep kok bahasa Cina Jawa, oke bahasa Jawa, wong Jawa bahasa Jawa, wong Indonesia bahasa Indonesia saja lah gitu ya, tidak usah nawari tok bergaya gini ya. Yang kita hadapi siapa gitu saja, yeah. Gitu. Sehingga tidak perlu kelihatan mungkin, tidak perlu ya. Gitu. Yang diperlukan saja. Bahkan kalau seandainya ada, misalnya menggunakan bahasa yang justru disederhanakan, ya. Kalau ada bahasa yang ini ya, disederhanakan saja dan mudah dipahami gitu saja. Ya, tujuannya kan itu. Bahwa menerangkan kan tujuannya memahamkan orang, tapi dengan perkataan yang baik. Gitu. Perkataan yang jorok ya jangan, perkataan yang apa namanya sebenarnya baik tapi susah dipahami oleh orang awam ya jangan. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, halakal mutanatti'un. Qala salasan maksudnya gitu, mengulang 3 kali. Iya. Mengucapkannya 3 kali itu mengucapnya gitu, ya. Rawahu Muslim, ya. Apa al-mutanatti'un itu? Al-mutanatti'un kalau di sini ada al-mubalighuna fil umur. Nggih. Ada situ.
Ya, itu orang yang bersangatan dalam segala urusan. Bersangatan, kalau omongan ya omongan yang sudah melewati batas ya, gitu. Baik dalam perbuatan maupun perkataan ya. Jadi kalau berlebih-lebihan ya, bersangatan ya, ini jangan, itu tidak baik gitu ya. Artinya apa ya, orang ambil yang sederhana saja, ngomong ya pilih perkataan yang mudah dipahami oleh pendengar biar mudah ya, tidak usah muluk-muluk yang tinggi-tinggi yang itu susah dipahami, jangan. Intinya begitu dari ini ya, ngomong yang baik-baik saja. Wa an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha Allah yubghidu, membenci al-baligh minar rijal, orang yang baligh. Baligh itu ya bersangatan bukan daripada balaghah, ya baligh ini balaghah dari laki-laki. Alladzi, yang diterangkan ya talaqallalu bilisanihi, memutar-mutarkan lesannya, kama yatakhallalu baqarah, sebagaimana sapi itu memutar-mutar lesannya, seharusnya enggak aja muter-muter lidahnya, diputar-putar gitu. Itu maksudnya dalam omongan ya, menampakkan balaghahnya ya, menampakkan ya perkataan yang pokoknya sulit dipahami orang-orang banyak, udah gitu disangat-sangatkan untuk mengatakan itu ya, yang tidak diperlukan tentunya ya. Itu omongan yang tidak biasa ya. Nah, saya tidak biasa gitu, jadi tidak punya contoh raiso, tidak biasa ngomong, tidak digawe-gawe, dibikin-bikin biar kelihatan indah atau kelihatan megah gitu ya. Bersangatan tidak baik ya. Biasa sederhana saja. Wa an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya termasuk paling tersukainya di antara kalian kepadaku, wa aqrabikum, dan paling dekatnya di antara kalian minni, dariku, majlisan, akan majlisnya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah ahasinikum akhlaqan, orang yang paling bagus di antara kalian akan akhlaknya. Wa inna abghadakum, dan sesungguhnya paling terbencinya di antara kalian, ilayya, kepadaku, wa ab'adakum, dan paling jauhnya di antara kalian, minni, dariku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, asar sarun wal mutasaddiqun wal mutafaihikun. Ini juga gitu. Asar sarun ini katanya yang yuksirul kalam, takalufan, jadi membanyakkan perkataan yang dibikin-bikin gitu ya. Yang furujan anil haq, sehingga keluar daripada yang hak. Itu asar sarun. Ini orang yang membanyakkan kalam, mengulang-ulang, tapi sering keluar dari al-haq. Astagfirullah. Al-mutasaddiqun, ini orang yang berbicara dengan seluas mulutnya sampai ke sudut-sudut mulut kanan kirinya ya. Merot-merot ke kanan kiri ya. Itu dibikin-bikin begitu, artinya bersangatan ya. Mutafaihikun juga gitu ya. Mutafaihikun ini kalau ini dilebarkan mulutnya mungkin sampai lebar gitu. Sama artinya dalam ini mengucapkan dengan nada dengan mulut yang bisa sudut kanan kiri bisa membuka luas ya. Kalau mutafaihikun yang bukanya lebar, kalau mutasaddiqun yang kanan kirinya ini sampai sudut kanan sudut kiri gitu ya. Kalau asar sarun yang mengulang-ulang, diulang-ulang sampai pokoknya dibikin-bikin lah, omongan yang dibikin-bikin, itu yang tidak disukai oleh Allah ya. Menunjukkan itu akhlak yang tidak baik.
Yang disukai ya omongan yang baik-baiknya, yang biasa-biasa saja. Nah ini dari hadis-hadis ini semua, ya, hadis-hadis dalam bab ini tadi, ya. Ini intinya apa? Intinya ya manusia ini supaya kalau mengatakan yang baik-baik, ya, dengan perkataan yang mudah dipahami, yang baik, yang lembut. Ya. Baik bisa dalam arti baik zatnya, katanya. Ya. Terus yang ditanya oleh Utsaimin. Ya. Zatnya baik itu apa? Zatnya baik itu ya perkataan kan zikir, perkataan baca Al-Quran. Jadi kan Rasul mengatakan kul khairan au liyasmut. Katakan yang baik atau kalau tidak saya diam. Jadi saya lagi ngomongin yang baik itu adalah baik, zatnya itu baik. Artinya tadi diucapkan dengan menyebut Allah, mengagungkan Allah, zikir dan lain-lain, baca Al-Quran, itu namanya zatnya baik. Atau baik karena yang lainnya. Bukan zatnya tapi li ghairihi, yang lainnya. Yang lainnya apa? Ini perkataan untuk orang lain, yang didengarkan orang lain, ya omongannya didengarkan ya enak, tidak menyakiti, tidak perkataan yang jorok, tidak terus bikin-bikin yang kita apa namanya, biar kita orang sombong itu juga tidak, ya. Ini perkataan yang halus, yang bagus, ya, perkataan manusia kepada manusia yang lain, ya. Ini omongan yang baik itu. Intinya jadi Islam ini ngajari gitu, kalau omong yang baik, baik zatnya maupun baik apa tujuannya, ya, dan yang baik, tidak ada niatan-niatan yang tidak baik gitu. Tadi termasuk menggunakan apa bahasa-bahasa yang sulit dipaham itu tidak diperlukan. Ya. Rasa ben ketok gagah gitu tidak usah, ya. Gitu. Apalagi kepada orang-orang yang awam, ya, orang-orang yang umum seperti kita ini orang-orang awam, ya. Itu menggunakan bahasa gitu, ya. Kalau menggunakan bahasa yang elit-elit tuh, penyelenahnya di antara mereka yang mereka sudah paham gitu ya tidak ada masalah, ya. Jadi kalau di kalangan mereka, di antara mereka sendiri para intelektual ngomong yang gitu ya, itu ya biasa saja, dipaham oleh mereka, tidak ada masalah, tidak merasa apa terus ketok pinter sombong itu juga enggak, ya. Ini kan masalahnya masalah dengan orang lain kan gitu. Termasuk yang awal tadi sampaikan niatnya apa gitu kan ya. Kalau niatnya memang untuk sombong-sombong ya apapun juga ya tidak boleh, sama, ya. Gitu. Itu tidak diperlukan, ya, gitu. Ini supaya menjaga hati juga, hati ini biar jadi tetap apa namanya, tetap baik gitu. Tidak mudah untuk merasa besar, merasa tinggi. Yang besar, yang tinggi itu hanya Allah. Gitu. Ya, semua kembalikan kepada Allah Ta'ala. Berikutnya babu karohiyati qoli khobusat nafsi. Perkataan khobusat itu jadi apa? Jelek, ya. Nafsi, diriku. Khobis itu kan jelek, ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takulanna ahadukum la yakulanna ahadukum, jangan mengatakan benar-benar salah satu di antara kalian khobusat nafsi. Khobusat jadi jelek, ya. Walakin nafsi diriku, walakin liyakul lakisat nafsi. Saya mengatakan lakisat nafsi. Ini ada kolal ulama, ya. Ulama mengatakan makna apa khobusat itu gosat, ya, gosat itu jadi ya gosat itu ya keji, sama saja, ya. Bahwa makna lakisat, makna juga lakisat, artinya makna gosat, khobusat, hosat, lakisat itu sama saja. Walakin karihal lafdo rabdul hubus, tapi yang beliau tidak sukai adalah lafal hubus. Hobis itu tidak disukai. Begini, kata-kata lakisat dan khobisat itu maknanya satu sebenarnya, ya. Maknanya apa? Satu, sama, podo eleke jelek gitu loh. Nah, cuma itu menghindari kalimat khobis ini karena khobis ini dianggap ya sudah konotasinya ke arah yang jelek.
gitu. Ya. Omongan yang jelek, omongan yang gampangan itu lebih kotor lah gitu. Ya. Jadi kalau ada perkataan sama-sama artinya sama, tapi kalau itu sering digunakan ke arah jelek, ya. Tunggal kemarin saya ingat apa? Dihakimi. Apa dihakimi? Kalau diberikan keputusan. Ya. Itu pertama yang dihakimi adalah orang gini-gini. Kalau dihakimi itu terpikir di sini ada apa namanya? Tahu dihakimi biasanya apa? Jelek kan ya? Dihakimi sendiri oleh masyarakat. Seolah itu dikebuki, diopo gitu. Arahnya kepada apa namanya? Tapi kalau diberikan keputusan ya, dihukumi, lain kan ya. Hukum bisa baik, bisa apa? Buruk. Kalau dihakimi jadi hakim ya dari hukum juga. Misalnya. Itu masa bahasa gitu loh ya. Bahasa itu kadang-kadang sama maksudnya ya, tapi apa namanya digunakan yang berbeda gitu ya. Tunggalnya gembrot sama gemuk. Tahu bedanya gembrot sana apa? Gembrot ya gemuk kan ya. Gemuk dan gembrot itu kan juga hampir sinonim, cuma kalau gemuk kan lebih apa? Mungkin lebih halus daripada gembrot. Gembrot saja konotasinya jelek misalnya gitu loh ya. Nah itu kalau itu menggunakan itu jangan menggunakan kalimat yang apa ya arahnya jelek gitu loh, gampangnya gitu. Walaupun saya ulangi artinya apa? Artinya sama, artinya sama, ya gitu. Menggunakan istilah yang lebih halus, lebih baik. Maksudnya seperti itu, wallahu a'lam. Ya, gitu. Menggunakan bahasa yang lebih baik, ya. Menjauhi yang apa? Nah, biasa konotasi lebih buruk. Intinya sebenarnya begitu, katakan kobisat lakisat ini artinya saya ulangi sebenarnya sama ya. Kalau di bahasa kita ya mungkin ngateknya ya agak susah juga ya. Kenapa ya memang gitulah, mungkin bisa memberikan contoh-contoh yang gitu ya sama artinya tapi konotasinya lebih jelek, ditinggalkan yang lebih baik dipakai saja. Bab berikutnya karuhiyata semyatil inab karman. Bab tidak suka menyebut anggur dengan karman. Karman itu kan yang mulia, yang bagus, ya. Gitu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusamul inabal karma. Kalian jangan memberi nama atau menyebut anggur itu dengan al-karma yang mulia. Wa innal karma, karena al-karma itu al-muslim, orang Islam. Yang mulia itu orang Islam, mulia itu. Mutafaqun wa hadza fi Muslim wa fi riwayatin, pada sebagian riwayat fa innamal karmu, al-karmu itu adalah qalbul mukmin, hatinya orang beriman itu bagus, mulia. Wa fi riwayatil Bukhari wa Muslim yaquluna al-karmu, mereka mengatakan al-karmu, innamal karmu, al-karmu itu adalah qalbul mukmin, hatinya orang beriman. Nah gitu. Nah, ulama memahami begini, dianggap yang indah, yang bagus ya. Padahal namanya anggur itu kadang-kadang atau sering-sering di sana dibikin homer. Dibikin apa? Homer. Homer kan barang yang haram. Nah, orang-orang kadang-kadang itu menganggap waktu zaman jahiliyah kan bahwa homer itu kan dianggap bagus ya. Sehingga menyebut anggur yang dibikin homer itu namanya wah ini sangat bagus. Seweger misalnya gitu ya. Padahal itu bahan apa? Bahan barang haram. Ya, jadi kalau barang-barang yang ini arahnya tidak baik, jangan katakan itu baik, gitu. Ya, itu tidak boleh begitu. Ya, menganggap barang-barang yang haram dianggap apa? Baik. Ya, itu kan istilah-istilah zaman jahiliyah dulu. Ya. Saya kadang melihat itu lah, ada orang kadang itu apa? Membuat istilah barangnya, wah Yahud, jadi ngono. Yahud itu dianggap jadi bagus. Yang Yahudi bagus itu jelek, laknatullah, terus malah Yahud, ojo muni Yahud. Barang yang bagus jangan kamu sebut apa?
Yahud kok tiru-tiru wong tak cetha ngono, jangan gitu ya. Yang tidak baik jangan untuk menyebut yang apa itu untuk yang baik-baik jangan. Ya. Seolah kan menjadi orang Yahudi wong apik ngono. Jangan begitu. Iya. Ingatnya tadi al-karmu padahal itu apa? Anggur biasanya digo khamr. Bahan khamr kok anggap apik itu bagaimana? Jangan. Itu istilah-istilah nanti bisa dikiaskan dengan yang lain-lainnya begitu ya. Jangan sampai menyebut barang-barang yang jelek itu dengan nama yang baik. Kenapa ya? Itu akan nanti timbul pemikiran seolah-olah itu jadi baik. Gitu. Ini orang Indonesia ini malah badannya kewalik-walik. Terbalik bagaimana? Ya ning sing apik malah ki pokoke wah kuwi bikinan luar negeri. Pikirannya dari luar negeri ki apik. Dalam negeri ki elek. Iya. Iya toh? Di Indonesia gitu toh. Wah itu bikinan luar itu. Bikinan terbayang bikinan luar pokoknya apik. Lah aku ya bodoh men kudune ya sing apik ya Indonesia ngono kok. Iki bikinan Indonesia bagus. Ora nyukai ngono sanggak dihapusi kok gawean ngendi kono Pekalongan kok ngendi kono Borono tulisi apa made in England. Terus laris regane larang. Lah saking gobloknya orang Indonesia ini. Astagfirullah. Itu kadang-kadang gitu. Itu kan juga terpengaruh juga, ya. Saya malah respect dengan orang Jepang itu. Orang Jepang itu kalau barang baik itu dipakai sendiri. Sing dikirim ke luar itu yang jelek-jelek. Indonesia kan enggak gitu. Sing apik-apik kirim luar negeri, sing elek-elek dienggo dhewe. Sampeyan ya gitu toh. Belah pitik nek wis gering. Astagfirullah. Nek pitike gering itu dibelah dimakan. Sing baik dijual ben oleh duit. Ki piye? Bisa. Lah engko nek penyakite sampean ben lara ngono kok piye? Astagfirullah. Gitu. Dan itu sudah sudah menjadi istilahnya bilangnya salah kaprah. Iya. Salah ning kaprah dianggap biasa. Ya saya kok tidak baik begitu. Iya. Bisa ngubah ndak kira-kira? Sing apik dienggo awake dhewe ngono, untuk dia sendiri. Yang jelek biar orang lain. Dengan yang jelek wah iki bikinan Jerman. Rumahnya Jerman itu apik. Lah ki piye to Jerman jejer ngapeman. Ya. Itu ya sing baik-baik untuk kita ngono ya. Orang beriman itu begitu diajari gitu. Yang baik itu apa orang beriman itu bagus. Bukan kok terus homer ngono apik bukan. Gitu. Dan malah Yahudi bagus. Wah Yahud yang dianggap jangan Yahudi dianggap baik. Enggak. Yahudi itu jelek. Itu termasuk al-maghdub alaihim. Ini bagi segi omongan-omongan juga diatur oleh Islam ini, Masya Allah. Ya, tidak asal tidak asal ngucap saja. Ya. Wa an Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol la taqulu al-karmu. Kamu jangan mengatakan al-karmu. Walakin akan tapi kulu kalian katakanlah al-inabu wal habalatu. Al-inab anggur wal habalahi pohon anggur. Ya. Rawahu Muslim ya. Al-habalah bi fathil ha wal ba. Hak dan baknya di fathah semua. Wa yuqalu aidon bi iskanil ba. Ya dikatakan juga baknya disukun, artinya habalah atau hablah. Dihablahi pohonnya anggur namanya hablah. Sama ini sebutnya apa pohon anggur? Orang ngerti jenenge. Ya jenenge hablah ngono wae. Nggih. Tinggal kalau kelapa nek batangnya namanya gelugu nek wong Jawa. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Batang kelapa. Nek wong Jawa beda, ya. Itu kelapa itu yang namanya gelugu.
Batang anggur saya juga tidak tahu namanya apa. Ya, gitu. Situ ngale apa anahal ngono ya. Nahal itu kan pohon kurma, ya. Nah, yang buahnya apa tamar itu yang sudah kering itu, kalau masih basah namanya apa? Apa jenis apa? Nah, rutop, ya. Ya, kambil yang sudah kering namanya kelapa, kalau masih enom namanya degan yang jeleknya cengkir sih cii. Nah, misalnya gitu lah ya, ada namanya sendiri-sendiri ya itu. Nah, degan dengan kelapa gitu ya. Degan itu masih belum bisa diparut, dan degan diminum saja ya. Kurang lebih gitu lah ya. Pohonnya namanya glugu nek wong Jawa ngarani gitu. Ini ya nyebutnya yang biasa-biasa saja ya, jangan menyebut yang wah ini mulia. Yang mulia apa nih? Termasuk kalau sini lihat hakim-hakim itu panggilan yang mulia, masya Allah. Ya, padahal ya pakai hukum-hukum, kalau saat ini kan hukum negatif. Orang bilang hukum positif. Hukum itu bagaimana? Hukum bukan Quran, bukan hadis. Ya, dan hukum cuma dua saja. Ya, hukum dua, hukum Islam, hukum jahiliyah. Kalau pandangan Islam gitu. Hukum yang datang dari Allah dan Rasul namanya hukum Islam yang hak. Selain itu semua hukum jahiliyah, dari manapun, bikinan siapapun hukum jahiliyah. Terus yang pakai hukum jahiliyah namanya yang mulia. Lah sing ngaku hukum Islam namanya apa? Itu juga termasuk penggunaan yang sebenarnya tidak bagus saya. Ya, gitu. So, kalau guru saya dulu orang ini salah memang, mesti kan hukum pakai hak. Ya. Hukum itu ya, hukum itu hukum Islam. Kalau hukum pakai hak, hakama itu jawane guyon. Ya. Jadi sarjana hukum, sarjana guyon. Itu menurut guru saya dulu, guru nahwu. Ya, gitu. Dan cocok tapi. Sebab yang dipakai ya mungkin guyon tok. Siapa yang ngasih duit menang. Iya, astagfirullah. Isinya gitu-gitu saja, bukan hukum Islam ini yang dipakai gitu. Itu ya penggunaan istilah-istilah begitu juga perlu ya, termasuk kadang zaman yang disebut dino minggu, no, jangan pakai minggu, apa ahad ini. Oh, ahad itu apik-apik kok. Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Kamis, Jumat, Sabat itu kabeh Arab asale kok. Tok ganti minggu ya gitu. Jangan ya. Seminggu, aja seminggu, sejumat. Minal Jumat ila Jumat. Sama malu seminggu toh. Nah, iya, itu katut berarti istilah-istilah gitu. Dan diajari juga dalam Islam, mengajari kambil yang baik-baik gitu ya. Itu dibiasakan ya. Nah, supaya apa, terbiasa kepada yang baik-baik. Dan oleh mereka rupanya memang itu ya. Karena juga guru apa istilahnya apa azan zalim apa ngono-ngono. Lah mene zalim oh tak dengar walah astagfirullah. Ini zalim ngene ya ra iso zalim. Tulisan diganti Z ngene. Nggih. Sing ora tau ngono Arab ya ini zalim ngono kuwi mau. Azan ngono kuwi. Wis azan. Oh apa azan ya apa? Mbok meni azan ngono sing cetha. Ya, itu dolim ya dolim, aja zalim. Itu kan jelas jadi. Kenapa? Karena memang rupanya yang bikin KBBI itu di luar Islam, banyak orang-orang di luar Islam. Hingga yang berbau istilah mendekati Islam itu rupanya digeser-geser ben rata-rata loh kamu, biar tidak baik. Astagfirullah. Saya kok melihat begitu, ya. Dan itu ya kita ambil istilah yang ini saja, yang kita pakai sendiri saja, ya. Masih kelihatan enggak? Tulisannya. Ya, satu bab lagi.
satu bab cuma satu hadis. Bab nahyi an wasfi mahasinil mar'ah. Bab larangan dari mensifatkan, artinya menerangkan sifatnya. Mahasinil mar'ah, kecantikan perempuan atau keindahan perempuan. Li rajulin, kepada seorang laki-laki. Illa, kecuali ayah taja ila dzalika, kecuali dia memerlukan kepada itu. Li ghordin syar'iyyin, karena tujuan syariat, hanya tujuan yang sesuai dengan syariat, yang diizinkan oleh syariat. Kanikahiha, seperti menikahinya, wa nahwi dan semisalnya. Jadi kalau ini yang mensifatkan tentang keadaan wanita, ya, kepada laki-laki tidak boleh, kecuali ada keperluan yang diperbolehkan menurut syariat, misalnya nikah atau sebagai saksi dalam pengadilan, ya. Nanti kan ada, oh ciri-cirinya begini, biar tidak keliru, itu tidak apa-apa. Atau ini, wah ini orangnya, ini biar orang tertarik, nah kalau mau menikah, ya, nah, biar tertarik, boleh, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak ada apa-apa, apalagi haram, ya jangan, tidak boleh. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tubasyiril mar'atul mar'atah, seorang perempuan jangan bergaul dengan perempuan yang lain. Fatasifaha, kemudian mensifatkannya, menerangkan sifatnya, sifat perempuan tadi. Li zaujiha, kepada suaminya. Ka'annahu yanduru ilaiha, seolah-olah suami itu melihat kepadanya, kepada perempuan tadi. Muttafaqun alaih. Jadi gini, perempuan dengan perempuan yang lain sama-sama muslimah, ya. Kalau sama-sama muslimah kan cara gampangnya boleh lepas jilbab, tidak pakai jilbab, ya, karena sesama apa? Muslimah. Nah, terus nanti bergaul, pulang cerita sama suaminya, tadi si perempuan itu begini begitu dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kenapa? Orang diceritakan terus membayang-bayangkan kalau gini, seolah-olah melihat, ya. Nah, apa kok tidak boleh? Kenapa? Ini kan arahnya tidak baik, ya. Laki-laki kok digambari perempuan, ya mesti saja mungkin akan membangkitkan apa namanya, syahwat dan lain-lain. Arahnya kepada tidak baik. Jadi sesuatu yang kira-kira arahnya tidak baik jangan dilakukan, ya. Termasuk nanti sampai hati-hati, kalau ini masalah cerita saja tidak boleh, terus sampai melihat gambar, ya, gambar porno sisan, innalillah. Banyak orang gendeng karena setan gepeng, ya. Lihat gambar, lihat gini sudah, masya Allah, ya. Itu sudah sering menggelincirkan orang, ya. Baik yang muda pun yang tua pun kadang-kadang tergelincir. Kalau kita dengar juga ada kiai-kiai tiba-tiba berselingkuh dengan santriwatinya. Ada yang muda-muda ya Gus itu kan anak kiai, ya. Itu juga begitu dan seterusnya sampai ke pengadilan dan sebagainya. Ini kan jadi masalah, ya. Jadi ya gara-gara salah dalam ini mensikapi tadi, ya. Sebab ini sudah jelas melihat, tidak melihat, hanya cerita saja, cerita orangnya begini. Bu apa rambutnya, apa hidungnya, apa oponya yang kelihatan, ya, diceritakan. Ini tidak boleh, ya. Kepada orang yang memang tidak ada keperluan, gitu. Tapi kalau memang ada perlu, ya tidak apa-apa. Perlu artinya punya adik laki-laki pengen nikah, itu duit, kalau percaya api gini, ya, itu tidak apa-apa kalau memang ada keperluan, gitu. Nah, atau tadi yang lain mungkin sebagai saksi, orangnya yang begini biar tidak keliru, ya, sebagai saksi tidak keliru orangnya, ya itu ya sudah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada keperluan lain, itu nanti arahnya kepada kemaksiatan, ini dilarang, tidak boleh, gitu. Nah, nanti bisa juga dikiaskan dengan yang soal urusan dunia ini, bisa dikiaskan dengan yang lainnya.
yang kira-kira menyebabkan tidak baik jangan apa? Jangan disampaikan. Itu intinya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Gitu. Untuk berhati-hati ya, sebab ini sekarang sudah banyak orang-orang kejeglong-jeglong gara-gara teknologi yang canggih. Itu yang kecanduan apa HP ya, nggak tahu nyekel HP Masya Allah gitu. Orang ini cara wong Jawa kemaruk, nanti kemaruk tapi sakit terus mulai makannya sudah merasa makan pahit, langsung mulai sehat makan seger langsung hop ya. Nah, jangan begitu ya. HP ya gitu, orang yang tidak biasa gitu pas lihat opo itu wopoe jare wenek ya, memang itu dibikin ya. Itu konon yang apa porno sampai Masya Allah jutaan sengaja disebarkan oleh mereka rupanya memang untuk merusak terutama pemuda-pemuda Islam ya. Kalau pemuda-pemuda Islam sudah mulai gitu tersibukkan oleh itu, lupa dengan jihad sabilillah, wis waya digebuki wong Islam. Iya. Iya. Bina lihat saja kan kalau orang-orang Islam itu siap apa di masjid-masjid ini anak-anak muda latihan jihad fisabilillah, bela diri gitu. Mereka akan musuh Islam ini mungkin awang-awang belum waktunya. Tapi kalau sudah orang-orang sampai muda-muda gawe cekelan dengan angin ini baik. Malam ratau itu subuh terinan berkorban malam. Lah kalau sudah gitu sudah mau Islam ran entane karek gampang diles-les gampang. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Ya. Itu sangat perlu gitu. Mereka juga melihat gampangnya gitu loh. Cara maling itu sing cara bodon wis gampangnya ngono. Ya kira-kira sepedane sing jaga enek, sawang enek. Sing jaga melek ngono ya wis malinge pekewuh. Kasih do. Gampangnya gitu. Ini yang sing jaga ra enek apa juga enek ya enek nih ya turu sini. Lah iki wayahe. Gitu. Itu saja. Gampangnya gitu. Umat Islam juga sama saja. Kalau umat Islam sudah tertipu dengan urusan-urusan gitu nanti sudah itu waktunya apa? Kehancuran umat Islam. Orang-orang kafir akan melihat ini sekarang waktunya sudah. Iya. Gitu. Cara maling waktunya apa? Waktunya ngambil gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, untuk generasi kita sekalian kita sampaikan pada anak-anak muda juga kita ya, terutama yang punya anak yang masih kecanduan dengan HP dan semisalnya ya, mudah-mudahan bisa terkendali. Mudah-mudahan. Baik, ini barangkali yang perlu ditanyakan. Kalau tidak ada senjata, alhamdulillah malam ini kita istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan.